Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat dan tetap semangat ya dalam menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Kali ini teman-teman saya ingin mengeksplor kegiatan petani di mana petani ini merupakan pahlawan pangan di masa pandemi COVID-19. Siapa yang tidak kenal petani? Petani adalah orang yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau peternakan. Sedangkan pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan menjamin untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam suatu agroekosistem. Pembangunan pertanian telah memberikan sumbangan besar dalam membangun nasional, baik sumbangan langsung seperti dalam menghasilkan pendapatan domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, perolehan melalui ekspor, dan penekanan inflasi, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Bahkan pada masa pandemi COVID-19, sektor pertanian mampu tumbuh positif sepanjang tahun 2020, ketika mayoritas sektor lain terkontraksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian mampu menjadi salah satu sektor yang mendorong perekonomian di masa pandemi COVID-19. Pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran para petani. Para petani yang menjadi tulang punggung pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Tanpa kehadiran petani, maka bahan makanan yang kita butuhkan setiap hari tidak akan tersedia. Oleh sebab itu, atas jasa-jasa para petani menyediakan kebutuhan bahan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka petani dapat disebut sebagai pahlawan pangan bangsa. Hal ini sesuai dengan pidato Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada peringatan Hari Krida Pertanian ke-48 tahun 2020. Menurutnya, kita harus berterima kasih kepada para petani yang tanpa lelah bekerja untuk pangan, menjaga makanan kita cukup. Kita harus terus bersama bergotong royong menjaga pangan Indonesia. Perjuangan kita masih panjang dan petani akan selalu hadir sebagai pahlawan bagi bangsa ini. Lebih jauh, para petani turut berperan mewujudkan salah satu cita-cita bangsa sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyediakan protein hewani dan protein nabati bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, ada pun risiko yang dihadapi oleh petani. Selain risiko produksi seperti gagal panen karena serangan hama, bencana banjir, dan musim kering yang panjang yang disebabkan perubahan iklim. Risiko yang tidak kalah penting yang dihadapi petani adalah sistem pasar yang belum berpihak kepada petani. Saat produksi melimpah, sering diikuti oleh harga yang turun, bahkan anjlok. Kondisi harga yang sangat rendah akan mengurangi penghasilan petani, bahkan di bawah biaya produksi. Hal ini yang menyebabkan para petani mengalami kerugian. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya bantuan atau perlindungan dari pemerintah, maka usaha petani akan mengalami kebangkrutan sehingga upaya memenuhi kebutuhan pangan juga akan terkendala. Oleh sebab itu, agar upaya pemenuhan bahan pangan tetap berjalan dengan baik, maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memberikan perlindungan kepada para petani sesuai dengan kewenangan masing-masing, sehingga dapat memberikan kepastian usaha tani, melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi, biaya tinggi, dan gagal panen. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan petani, segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan, kesulitan memperoleh prasarana atau sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Sedangkan pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana prasarana hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian,
kemudahan akses ilmu, pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Terima kasih Anda sudah menyimak video kami, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa support terus channel kami, Taretan Situbondo, agar channel kami bisa berkembang dengan baik. Silakan share, komen, like, dan subscribe. Terima kasih.